Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Matahari siang itu terasa terik, membakar aspal di jalanan kecil yang mengarah ke rumah kontrakan Andi. Udara panas menusuk kulit, membuat kaos yang dikenakannya terasa melekat di punggungnya karena keringat. Tapi bukan itu yang membuatnya sesak. Di tangannya ada selembar kertas yang kini lecek, digenggam terlalu erat sejak ia meninggalkan kantor tadi. Surat PHK. Andi masih sulit mempercayai kenyataan itu. Pagi tadi, dia berangkat kerja seperti biasa, masih dengan harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi di ruang meeting dengan suara datar dan tanpa ekspresi, manajernya mengumumkan daftar karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Namanya ada di sana, bukan karena kesalahan, bukan karena kinerja buruk, hanya karena pengurangan tenaga kerja. Andi tidak langsung pulang setelah menerima surat itu. Ia memilih duduk sendirian di taman kecil dekat kantornya, menatap kosong ke depan sambil mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Selama ini ia bekerja keras, jarang mengeluh, bahkan sering lembur demi memastikan bahwa Isti dan Randy bisa hidup layak. Sekarang, semuanya terasa goyah. Ketika akhirnya ia sampai di depan rumah kontrakan sederhana mereka, Andi terdiam sejenak. Rumah kecil itu bukanlah rumah mewah, tapi di sanalah tempat yang selalu memberinya kehangatan. Di dalamnya, ada seseorang yang selalu menyambutnya dengan senyuman, ada suara kecil yang memanggilnya Papa dengan penuh kebahagiaan. Ia menghela napas panjang, lalu membuka pintu. Begitu masuk, matanya langsung menangkap sosok Isti, istrinya yang sedang menggendong Randy. Perempuan itu tengah menimang buah hati mereka dengan penuh kasih sayang. Bibirnya melantunkan lagu Ninabo dengan lembut. Begitu melihat Andi, senyum kecil muncul di wajahnya. "Kamu sudah pulang?" sapanya lembut. Biasanya, Andi akan menjawab dengan anggukan atau bahkan memeluk istrinya sekadar melepas lelah. Tapi kali ini ia hanya diam. Langkahnya terasa berat saat ia berjalan ke meja makan dan meletakkan tas kerjanya di atas kursi. Isti memperhatikan raut wajah suaminya yang tampak lebih muram dari biasanya. Keningnya mengernyit, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu Andi, lelaki itu bukan tipe yang mudah menunjukkan kegelisahannya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pelan, ia mendekat. Randy masih dalam pelukannya, sibuk bermain dengan jari-jarinya sendiri. "Kamu kenapa?" tanya Isti dengan penuh perhatian. Andi tidak langsung menjawab. Ia menatap meja makan kosong di depannya, kemudian menarik napas dalam-dalam. Tangannya yang masih menggenggam surat PHK itu sedikit gemetar. "Aku kena PHK," katanya akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. Isti terdiam sejenak. Matanya menatap wajah Andi dengan penuh empati. "Bukan dokter dan urgence Aivar lagi tangan. Iwas sampai lagi kata tinda penalad." Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di samping Andi lalu menggenggam tangan lelaki itu dengan erat. "Yang penting kamu sudah berusaha, Mas," katanya dengan suara yang lembut. "Kita pasti bisa cari jalan lain." Andi menoleh menatap istrinya yang tetap kuat meski dalam keadaan seperti ini. Ia tahu, Isti pasti juga merasa khawatir. Tapi perempuan itu selalu berusaha untuk tidak menunjukkan kecemasannya di depan dirinya. Randy, yang sejak tadi bermain dengan jari-jarinya, tiba-tiba meraih wajah ayahnya dengan tangan kecilnya. Ia menepuk pipi Andi dengan polos, lalu tertawa kecil. "Papa," panggilnya dengan suara cadel. Andi menatap anaknya lalu tersenyum tipis. Hatinya terasa sedikit lebih hangat. Di saat seperti ini, di tengah rasa kecewa dan ketidakpastian, ada dua orang yang selalu menjadi alasannya untuk tetap bertahan. Isti dan Randy. Mereka adalah rumahnya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Hanya ada sinar bulan yang samar-samar menembus awan tebal. Andi melangkah keluar rumah setelah berpamitan dengan Isti. Perempuan itu sempat memandangnya dengan sedikit ragu. Mungkin karena melihat ekspresi suaminya yang masih penuh beban. "Hati-hati, Mas," kata Isti lembut sambil menggendong Randy yang sudah mengantuk. Andi tersenyum kecil. "Iya, tenang aja." Ia berjalan melewati gang sempit menuju warung kopi langganannya, tempat ia janjian dengan Slamet. Warung itu berada di sudut jalan yang tidak terlalu ramai, hanya diterangi lampu kuning redup yang menggantung di depan kedainya. Beberapa pelanggan duduk di bangku kayu panjang, beberapa sibuk dengan rokok mereka, sementara lainnya
berbicara dengan suara pelan. Andi memilih duduk di pojokan. Ia memesan kopi hitam dan segera menyalakan rokoknya. Asap tipis membumbung ke udara, berpadu dengan pikirannya yang semakin kacau. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Andi tahu hidup tidak akan semudah itu. Tabungan mereka tidak banyak dan biaya untuk kebutuhan sehari-hari serta susu Randy terus berjalan. Isti memang sesekali menerima pesanan kue dari tetangga, tapi itu tidak cukup untuk menopang hidup mereka. Beberapa menit berlalu, Slamet belum juga datang. Sambil menunggu, Andi memperhatikan orang-orang di warung itu. Ada bapak-bapak parubaya yang asik bermain catur dengan ekspresi serius. Ada dua pemuda yang sibuk menatap layar ponsel mereka sambil tertawa kecil. Ada juga seorang pria tua di sudut yang duduk diam, matanya kosong menatap ke arah jalan. Andi tidak pernah memperhatikan pria tua itu sebelumnya. Sepertinya bukan pelanggan tetap. Ada sesuatu yang aneh darinya, tapi Andi tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan warung. Slamet turun dari motornya dengan wajah lelah, masih mengenakan jaket dan helm yang sedikit longgar. Wah, lama banget nunggu ya. Slamet menyapa dengan tawa kecil sambil melepas helmnya dan duduk di depan Andi. Nggak apa-apa, Matt. Gimana? Dapat banyak order? Slamet mengusap wajahnya yang berkeringat. Lumayan sih, tapi capek juga. Kadang order rame, kadang sepi. Rezeki-rezekian. Ia menghela napas dan menatap Andi dengan sedikit prihatin. Gimana kabarmu, Di? Gue dengar tadi lo kena PHK. Andi mengangguk pelan. Iya, tadi siang baru dikasih tahu. Gak nyangka juga. Gue pikir gue masih aman di sana. Slamet menggeleng. Lagi susah, Di. Lo bukan yang pertama. Gue sering dengar cerita kayak gini dari penumpang gue. Banyak yang kehilangan kerja, akhirnya banting setir jadi driver, jualan online, atau kerja serabutan. Andi menyandarkan tubuhnya ke kursi kayu, menatap gelas kopinya yang mengepulkan asap tipis. Gue cuma kepikiran Isti sama Randy. Gue takut nggak bisa ngasih mereka hidup yang layak. Slamet menepuk pundak Andi dengan pelan. Santai, Di. Lo nggak sendiri. Masih ada banyak cara buat cari duit. Gue coba cariin info loker ya. Kemarin ada temen yang bilang kalau di pabrik dekat terminal lagi butuh orang, tapi gue belum cek lagi. Mata Andi sedikit berbinar. Beneran, Matt? Kalau ada tolong banget ya. Slamet mengangguk. Pasti. Lah, lo kan temen gue dari dulu. Mereka berbincang cukup lama. Slamet berbagi cerita tentang susahnya jadi driver online. Bagaimana ia harus bersaing dengan ratusan pengemudi lain untuk mendapatkan order. Tapi ia tetap bertahan karena baginya selama masih ada kerjaan, itu lebih baik daripada diam. Siang itu, udara terasa lebih panas dibanding kemarin. Matahari bersinar terik, memantulkan cahaya menyilaukan dari atap seng warung kopi langganan mereka. Andi datang lebih dulu, duduk di tempat yang sama seperti tadi malam, dengan gelas es teh di hadapannya. Ia menunggu Slamet sambil memainkan ujung sedotan dengan gelisah. Pikirannya masih penuh dengan berbagai kecemasan. Bagaimana ia akan menafkahi keluarganya, berapa lama tabungannya bisa bertahan, dan yang paling mengganggu, apakah ia bisa segera mendapatkan pekerjaan baru. Beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan warung. Slamet turun dengan wajah yang terlihat sedikit ragu. Ia melepas helmnya dan berjalan mendekat, lalu duduk di hadapan Andi tanpa langsung bicara. Andi menangkap ekspresi itu dengan cepat. Ada sesuatu yang tidak beres. Gimana, Matt? Tanyanya mencoba tetap optimis. Slamet menggaruk kepalanya lalu menghela napas panjang. Di, gue udah tanya temen gue soal loker di pabrik, tapi katanya udah penuh. Andi terdiam, matanya menatap es teh di depannya, lalu ia menghela napas panjang. Ada rasa kecewa yang tidak bisa ia sembunyikan, meski ia sudah sedikit menduganya. Ya, gue ngerti sih, kata Andi akhirnya. Emang lagi susah nyari kerja sekarang. Slamet menatap Andi dengan penuh simpati. Ia tahu betapa beratnya situasi ini untuk temannya. Tapi lo jangan nyerah dulu, Di. Gua kepikiran satu ide. Andi mengangkat wajahnya menunggu Slamet melanjutkan. Lo daftar jadi driver ojek online aja dulu, kata Slamet pelan. Andi terdiam. Matanya menatap Slamet seakan memastikan bahwa temannya tidak sedang bercanda. Slamet buru-buru melanjutkan. Gini, Di, gue tahu ini mungkin bukan yang lo bayangin, tapi daripada lo nggak ada pemasukan sama sekali, mending lo coba dulu. Sementara sambil cari loker lain. Lo masih punya motor kan? Andi menghela napas. Ia memang tidak pernah membayangkan dirinya bekerja sebagai driver ojek online. Selama ini, ia terbiasa bekerja di kantor, duduk di depan komputer, mengurus administrasi dan laporan. Sekarang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa pekerjaan seperti itu mungkin tidak akan mudah didapat dalam waktu dekat.
Tapi, di sisi lain, ia tidak punya banyak pilihan. Ia membayangkan wajah Isti tadi pagi yang tetap tersenyum meski ia tahu istrinya juga pasti ikut cemas. Membayangkan Randy yang masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sedang terjadi pada ayahnya. "Gimana, Andi?" tanya Slamet lagi. Andi mengembuskan napas pelan lalu mengangguk sedikit. "Ya, mungkin gue coba dulu." Slamet tersenyum lega. "Nah, gitu dong. Daripada bengong di rumah, mending gerak. Lagian kalau lo rajin, bisa dapat lumayan loh." Andi mengangguk lagi meski masih ada sedikit keraguan di hatinya. "Sekarang kita ke kantornya aja, gue temenin daftar," ajak Slamet sambil berdiri. Andi ikut berdiri merapikan jaketnya. "Ya udah, ayo." Mereka berdua berjalan menuju motor masing-masing. Andi menyalakan mesinnya. Pagi itu udara terasa lebih segar. Matahari baru saja muncul di ufuk timur. Sinarnya yang hangat menyinari halaman rumah kontrakan Andi. Angin sejuk berembus pelan, menggoyangkan dedaunan yang masih basah oleh embun. Andi berdiri di depan cermin kecil di ruang tamu, mengenakan jaket hijau khas ojek online yang baru saja diterimanya kemarin. Warnanya masih cerah, bahannya masih kaku. Rasanya sedikit asing di tubuhnya, berbeda jauh kemeja kerja yang biasa ia pakai dulu. Tapi hari ini ia harus mulai menerima kenyataan. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil pada bayangannya di cermin. Hari pertama, harus semangat. Isti keluar dari kamar sambil menggendong Randy yang masih mengucek-ngucek matanya. Bocah kecil itu tampak mengantuk, kepalanya bersandar di bahu ibunya. "Keren juga, Mas, pakai jaket ini," kata Isti dengan senyum hangat. Andi tertawa kecil. "Serius nih? Kok rasanya aneh ya?" "Yang penting halal, Mas," kata Isti lembut. "Aku yakin, Mas, pasti bisa. Semoga hari ini dapat banyak orderan." Andi menatap istrinya dengan penuh syukur. Isti selalu menjadi sumber kekuatannya. Tidak pernah mengeluh, selalu memberi semangat. Ia tahu jauh di dalam hati istrinya pasti juga cemas. Tapi perempuan itu memilih untuk tetap tersenyum agar suaminya tidak merasa terbebani. Andi mendekat dan mencium kening Isti. "Doain ya." Isti mengangguk. "Pasti." Randy tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat Andi dengan mata polosnya. "Papa mau pergi?" tanyanya dengan suara cadel. Andi tersenyum dan mengusap kepala anaknya. "Iya, Nak. Papa kerja dulu ya, biar bisa beliin Randy susu." Bocah itu mengangguk pelan, lalu kembali menyandarkan kepalanya ke bahu ibunya. Andi mengambil helmnya, lalu berjalan keluar rumah. Ia menyalakan motor, melambaikan tangan ke arah istri dan anaknya, lalu melaju menuju base camp ojek online. Base camp ojek online. Base camp itu bukanlah kantor resmi, melainkan sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan dekat perempatan besar. Tempat itu menjadi titik kumpul para driver, tempat mereka beristirahat, mengobrol, atau sekadar menunggu orderan masuk. Saat Andi tiba, ia melihat Slamet sudah duduk di salah satu bangku panjang, menyeruput kopi hitam sambil memainkan ponselnya. Begitu melihat Andi datang, Slamet langsung melambai. "Nah, ini dia driver baru kita," seru Slamet dengan semangat. Andi tersenyum dan berjalan mendekat. Di sana, ada 3 orang lain yang langsung memperhatikannya. Slamet berdiri dan mulai memperkenalkan mereka satu persatu. "Kenalin, Di, ini Reno." Seorang pria dengan tubuh tinggi kurus, mengenakan topi dan jaket yang sudah terlihat sedikit lusuh, tersenyum dan mengulurkan tangan. "Reno, bro. Baru pertama narik ya?" Andi menjabat tangannya. "Iya, Mas." "Wih, semangat ya. Awal-awal pasti kagok, tapi nanti juga biasa," kata Reno sambil terkekeh. Slamet menunjuk pria berikutnya. Yang ini Yono. Yono adalah pria bertubuh agak gemuk dengan wajah ramah dan kumis tipis yang membuatnya terlihat lebih tua dari usianya. Ia mengangguk santai. "Santai aja, bro. Kita di sini satu tim. Kalau ada apa-apa, tinggal tanya." Andi mengangguk sopan. "Siap, Mas." Slamet lalu menunjuk pria terakhir. "Nah, ini Bakri." Bakri tampak sedikit lebih serius dibanding yang lain. Wajahnya keras dengan kulit sedikit gelap karena sering terpapar matahari. Tapi ketika ia tersenyum, kesan garangnya sedikit memudar. "Jangan lupa, Mas, hati-hati di jalan. Kalau ada customer yang aneh-aneh, langsung share lokasi ke grup." Andi sedikit mengernyit. "Customer aneh-aneh?" Bakri terkekeh. "Ada yang minta rute aneh, ada yang tiba-tiba ngilang pas sudah dijemput. Pokoknya jangan ragu buat lapor kalau ada yang gak beres." Andi hanya mengangguk, mencatat baik-baik ucapan Bakri. Setelah berbasa-basi sebentar, Slamet menepuk pundak Andi. "Nah, sebelum kita mulai, gue kasih beberapa tips biar lo dapat orderan banyak." Andi menajamkan pendengarannya. "Ini hal yang penting. 1. Jangan cuma diem di satu tempat.
Kalau lo cuma duduk di satu tempat nunggu orderan, bisa lama banget dapetnya, kata Slamet. Kadang lebih bagus kalau kita muter-muter di daerah strategis kayak mall, stasiun, atau kampus. 2. Perhatikan jam sibuk. Jam sibuk itu kunci nih. Pagi sebelum jam kantor, siang pas orang cari makan, dan malam pas orang pulang kerja atau cari hiburan, tambah Reno. 3. Jangan pilih-pilih orderan. Jangan terlalu milih. Ada beberapa driver yang nolak orderan karena jaraknya kejauhan atau bayarannya kecil. Padahal, makin sering lo ambil order, makin bagus rating lo, kata Yono. 4. Selalu bawa power bank dan air minum. Baterai HP harus selalu penuh, soalnya kita kerja dari aplikasi. Dan bawa air minum, biar nggak dehidrasi di jalan, tambah Bakri. Andi mendengarkan dengan serius. Wah, oke, makasih banyak tipsnya. Gue bakal coba semuanya. Slamet menepuk bahunya. Mantap, sekarang kita siap-siap narik. Andi menatap layar ponselnya, melihat notifikasi orderan pertamanya muncul. Jaraknya lumayan jauh, hampir di ujung kampung, tetapi tarifnya cukup menggiurkan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerima orderan itu. Ia mengenakan helmnya, menyalakan motor dan mengucap syukur dalam hati. Akhirnya, rezeki pertama hari ini. Slamet yang masih duduk di warung kopi melihatnya dan tersenyum sambil mengacungkan jempol. Mantap, Andi, hati-hati di jalan. Andi membalas senyum itu, lalu menarik gas menuju lokasi pemesan. Rumah di ujung kampung. Perjalanan menuju lokasi terasa semakin sepi seiring Andi semakin jauh dari jalan utama. Jalanan mulai berubah dari aspal ke bebatuan, lalu tanah. Pepohonan besar menaungi jalan kecil itu, menciptakan tanah yang terasa lebih gelap, meski matahari masih bersinar terang. Beberapa saat kemudian, Andi melihat rumah yang dimaksud. Rumah itu terlihat tua, berdiri sendirian di ujung kampung. Dinding kayunya sudah mulai mengelupas, catnya pudar termakan waktu. Jendelanya tertutup dan halaman depannya ditumbuhi rumput liar yang tak terurus. Andi menelan ludah. Serem juga tempatnya. Ia memarkir motor di depan pagar kayu yang sudah lapuk, lalu turun sambil melirik sekeliling. Sepi. Tidak ada suara orang, hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin. Perlahan Andi mengetuk pintu rumah itu. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Andi menunggu sebentar lalu mencoba lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok. Pintu tua itu berderit pelan, terbuka sedikit demi sedikit. Seorang nenek tua muncul dari dalam rumah. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya tampak sayu seperti menyimpan banyak beban. Rambutnya panjang beruban, terurai berantakan di bahunya. Ia mengenakan kain batik lusuh yang membalut tubuhnya yang kecil. Andi langsung tersenyum sopan. Permisi, Nek, saya dari ojek online. Ini rumah Bu Sari? Nenek itu menatapnya lama seolah sedang menilai Andi dari ujung kepala hingga kaki. Lalu dengan suara pelan dan serak ia berkata, "Bukan saya yang mau diantar, Nak." Andi mengernyit. Lalu, nenek itu berbalik ke dalam rumah. Setelah beberapa detik, ia kembali dengan sebuah kotak kayu kecil, kira-kira seukuran kotak sepatu. Kotak itu terlihat tua, dengan ukiran aneh di bagian sisinya. "Tolong antar ini ke rumah anak saya," kata nenek itu sambil menyerahkan kotak itu kepada Andi. Andi ragu sejenak. Biasanya, kalau paket kayak gini, harus lewat layanan khusus, Nek." Nenek itu menatap Andi dengan mata sayu, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Andi merinding. "Tolong, Nak, saya sudah tua, saya tidak bisa pergi sendiri." Andi menelan ludah, lalu melihat ke ponselnya. Orderan ini memang bukan perjalanan biasa, tapi pengiriman barang. Ia berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, Nek. Saya antar," katanya berusaha tetap sopan. Nenek itu tersenyum kecil, tapi ada sesuatu dalam senyumnya yang terasa aneh. Ia kemudian menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan Andi. Jumlahnya lebih banyak dari yang seharusnya. Andi terkejut. "Loh, Nek, ini terlalu banyak." "Ambil saja, Nak," potong nenek itu. "Sebagai rasa terima kasih saya." Andi ragu, tapi akhirnya menerima uang itu dengan sedikit canggung. "Baiklah, Nek, terima kasih banyak." Ia masukkan kotaknya dan tasnya dengan hertul tas yang lainkan baiknya. Terbayang jika beli yang berkefresip dan hampir terbisik. Karena berbisik, dapat pun tak terjadi. Andi menegang. Ia menoleh ke arah nenek itu, tapi perempuan tua itu hanya tersenyum tipis, lalu berbalik masuk ke dalam rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu tertutup dengan suara berderit panjang. Andi menatap rumah itu beberapa detik lagi, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menarik gas motornya dan melaju menuju alamat yang tertera di aplikasi. Tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan.
Andi mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, mengikuti petunjuk arah dari aplikasi. Hatinya sedikit lega setelah menerima bayaran lebih dari nenek tadi. Rezeki pertama hari ini lumayan juga pikirnya. Namun kata-kata nenek itu masih terngiang di kepalanya. Jangan dibuka, apapun yang terjadi. Kenapa nenek itu berkata begitu? Apakah ada sesuatu di dalam kotak ini? Andi menggeleng pelan. Mungkin cuma perasaan gua aja. Beberapa menit kemudian, ia sampai di alamat yang tertera di aplikasi. Sebuah rumah kecil dengan halaman sederhana, cat temboknya berwarna krem sedikit pudar, namun terlihat bersih dan rapi. Di depan rumah, seorang perempuan muda sedang duduk di bangku teras sambil menemani seorang anak perempuan kecil yang sedang bermain boneka. Andi menghentikan motornya, melepas helm, lalu turun sambil membuka tasnya. "Permisi Bu, ini ada kiriman dari seorang nenek," katanya sopan sambil menyerahkan kotak kayu itu. Perempuan itu, yang terlihat berusia sekitar akhir 20-an, mengernyit bingung saat melihat kotak tersebut. "Dari siapa, Mas?" Andi tersenyum kecil. "Saya tadi dapat orderan dari seorang nenek tua di ujung kampung. Beliau minta saya mengantar ini ke sini." Tangan perempuan itu sedikit gemetar saat menerima kotak itu. Ia menatapnya lama, seolah sedang mencoba mengenali sesuatu. Lalu tiba-tiba matanya membesar, bibirnya bergetar, dan tanpa diduga air mata mulai mengalir di pipinya. Andi terkejut. Bu, kenapa?" Perempuan itu menangis semakin kencang, hingga membuat anak kecil di sampingnya menatap dengan bingung. "Mama, kok nangis?" tanya anak kecil itu polos. Perempuan itu menyeka air matanya dengan gemetar. Ia menatap Andi dengan ekspresi penuh keterkejutan dan kepedihan. "Mas," suaranya bergetar, "siapa?" Wikas Korain." Andi bingung, tetapi tetap menjawab dengan jujur. "Seorang nenek tua di ujung kampung. Rumahnya tua, sepi, dan beliau bilang kotak ini untuk anaknya." Perempuan itu menutup mulutnya, menahan isakan. Napasnya memburu, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. "Mas, ibu saya sudah meninggal 3 tahun lalu." Jantung Andi berdegup keras. Apa?" Perempuan itu menatap kotak kayu itu lagi, jemarinya menyusuri ukiran di sisi-sisinya dengan penuh kehati-hatian. Ini memang milik ibu saya. Saya ingat betul. Saya bahkan yang pernah membantu ibu membuat ukiran di sisi kotaknya dulu." Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, pikirannya mulai kacau. "Tapi saya tadi bertemu langsung dengan beliau, Bu," kata Andi, suaranya sedikit bergetar. "Beliau sendiri yang menyerahkan kotak ini dan minta saya mengantarkannya ke sini." Perempuan itu menggeleng pelan, air matanya terus mengalir. "Tidak mungkin, ibu sudah meninggal. Kami sudah menguburnya 3 tahun lalu." Andi terdiam, tubuhnya mulai terasa dingin. Anak perempuan kecil itu tiba-tiba menarik baju ibunya dan bertanya dengan suara polos, "Mama, apakah nenek datang lagi?" Perempuan itu menatap anaknya, lalu kembali menangis. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada beberapa foto tua, foto-foto yang menampilkan kebersamaan seorang ibu dan anak perempuannya. Beberapa sudah mulai menguning, namun wajah di dalamnya masih jelas terlihat. Salah satu foto menunjukkan perempuan itu ketika masih kecil, sedang duduk di pangkuan ibunya, nenek yang tadi ditemui Andi. Ada pula selembar kain kecil yang ternyata adalah sapu tangan lama, yang tampak telah dijahit ulang berkali-kali. Perempuan itu menutup mulutnya, menangis semakin deras. "Ibu?" bisiknya dengan suara bergetar. Andi hanya bisa berdiri di sana, merasakan hawa aneh yang menyelimutinya. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Yang jelas, ia benar-benar telah bertemu dengan seorang nenek yang seharusnya sudah tiada. Dan kotak ini adalah pesan terakhir dari seorang ibu untuk anaknya. Angin sore berembus pelan, membawa udara dingin yang terasa aneh di kulit Andi. Ia masih berdiri di depan rumah itu, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Di depannya, perempuan muda itu masih memegang kotak kayu dengan erat. Matanya yang sembab menatap foto-foto di dalamnya dengan penuh kerinduan. Tangannya gemetar saat ia mengambil satu persatu foto tersebut, seolah takut mereka akan hancur jika disentuh terlalu keras. Anak kecil di sampingnya yang mungkin berusia 5 tahun ikut menatap kotak itu dengan wajah penasaran. Ia lalu menarik-narik lengan ibunya dan bertanya, "Ma, nenek datang lagi?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin mencekam. Andi menelan ludah, tubuhnya terasa semakin dingin. "Maaf, Bu, tapi kalau boleh tahu nama ibu Anda siapa?" tanyanya dengan suara hati-hati. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. "Ibu saya, namanya Sari." Andi merasakan tubuhnya semakin kaku. Itu memang nama yang disebut nenek tua itu tadi.
Dan rumahnya? Tanya Andi lagi, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Perempuan itu menghela napas panjang sebelum menjawab, rumah tua di ujung kampung, tempat saya dibesarkan dulu. Darah Andi seakan berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang. Bu, saya tadi ke rumah itu. Saya bicara langsung dengan seorang nenek tua di sana. Beliau bilang beliau adalah Bu Sari. Saya melihatnya sendiri, kata Andi. Suaranya mulai bergetar. Perempuan itu menutup matanya erat, seakan mencoba menahan sesuatu yang sulit ia terima. Tidak mungkin, gumamnya lirih. Tidak mungkin. Karena rumah itu sudah kosong sejak ibu meninggal, saya bahkan tidak pernah berani ke sana lagi setelah pemakaman. Andi merasa tenggorokannya kering. Jika nenek yang ia temui memang sudah meninggal 3 tahun lalu siapa yang berbicara dengannya tadi? Siapa yang memberikan kotak itu? Tiba-tiba anak kecil itu tertawa pelan. Suara tawanya kecil, namun di tengah keheningan itu terdengar sangat jelas. Andi dan perempuan itu langsung menoleh ke arahnya. Gadis kecil itu tersenyum polos lalu berkata, tadi malam nenek datang ke kamar Rina. Nenek bilang dia mau kasih hadiah untuk mama. Jantung Andi hampir copot. Perempuan itu tampak semakin syok. Tangannya menutup mulutnya dengan gemetar. Tadi malam, tanyanya dengan suara lirih. Anak kecil itu mengangguk, masih tersenyum polos. Nenek bilang dia kangen mama. Dia mau kasih kotak ini supaya mama ingat nenek selalu sayang mama. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat pohon-pohon di sekitar rumah bergetar. Andi bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Perempuan itu mulai menangis lagi, kali ini lebih keras. Ia memeluk kotak kayu itu erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Andi hanya bisa berdiri terpaku, mencoba memahami semua yang baru saja terjadi. Nenek itu benar-benar datang dari alam lain untuk menyampaikan pesan terakhirnya. Perjalanan ini yang awalnya hanya sebuah pekerjaan biasa, berubah menjadi sebuah pengalaman yang akan Andi kenang seumur hidupnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia perlahan melangkah mundur, memberikan ruang bagi ibu dan anak itu untuk mengenang seseorang yang sudah pergi. Saat ia berbalik menuju motornya, sesuatu membuatnya berhenti sejenak. Di kaca jendela rumah itu, sekilas ia melihat sosok seorang wanita tua berdiri di dalam. Ia mengenakan kain batik lusuh yang sama, dengan rambut panjang beruban yang tergerai di bahunya. Ia tersenyum, lalu menghilang. Andi tidak menunggu lebih lama. Ia segera naik ke motornya, menyalakan mesin, dan pergi dari tempat itu secepat mungkin. Saat ia melewati jalan kecil yang sepi menuju jalan utama, hanya satu hal yang terus berputar di kepalanya. Setelah pengalaman aneh yang dialaminya sore itu, Andi kembali ke base camp ojek online, tempat di mana para driver sering berkumpul sambil menunggu orderan. Masih ada Slamet, Reno, Yono, dan Bakri di sana, duduk santai sambil menikmati kopi dan rokok masing-masing. Saat Andi duduk, Slamet langsung menyapanya. Gimana, Di? Udah dapet orderan pertama? Andi menghela napas panjang. Dapet sih, tapi orderannya agak beda. Bakri, yang terkenal paling jahil, tertawa kecil. Waduh, beda gimana? Jangan-jangan dapet orderan nganterin tuyul. Yang lain ikut tertawa, kecuali Andi yang hanya tersenyum tipis. Serius, bro, kata Andi dengan nada tenang. Gue tadi dapet orderan dari seorang nenek tua di ujung kampung. Pas sampai tujuan, anaknya malah nangis ke gue. Ternyata nenek itu udah meninggal 3 tahun lalu. Tawa mereka langsung mereda. Slamet mengernyitkan dahi. Serius lu, Di? Andi mengangguk. Gue nggak ngarang, gue ngobrol langsung sama nenek itu. Dia yang kasih gue kotak buat dikirim ke anaknya. Yono yang lebih skeptis hanya menggeleng sambil menyalakan rokoknya. Ah, paling lu salah orang, Di. Mungkin nenek yang lu temui itu tetangganya atau saudaranya. Tadinya gue juga mikir gitu, jawab Andi. Tapi anaknya sendiri yang bilang kotak itu memang punya ibunya. Terus anak kecilnya juga cerita kalau nenek itu datang ke kamarnya tadi malam. Mereka semua terdiam. Bahkan Reno yang biasanya paling banyak bicara hanya menyilangkan tangan sambil berpikir. Bakri yang dari tadi hanya mendengar akhirnya bersuara. Yaelah, paling ini kerjaan setan iseng. Lu tahu kan, makhluk kayak gitu tuh bisa nyamar jadi siapa aja? Andi menghela napas. Ia tidak mau berdebat. Yang jelas pengalaman tadi bukan hal yang bisa ia lupakan begitu saja. Udahlah, yang penting gue kerja buat anak istri gue, kata Andi akhirnya. Gue nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Selama gue kerja dengan niat baik, gue yakin bakal baik-baik aja. Slamet menepuk pundaknya. Itu dia. Oke, lanjut ke slide lagi. Siapa tahu dapat orderan rezeki gede. Yang lain mengangguk setuju dan mereka kembali fokus pada ponsel masing-masing, menunggu orderan masuk. Tak lama kemudian, ponsel Andi berbunyi. Ada orderan masuk.
Ia melihat detailnya. Penumpang bernama Mbah Karso, titik jemput tidak terlalu jauh dari base camp. Tanpa pikir panjang, Andi menerima orderan itu dan langsung tancap gas menuju lokasi penjemputan. Sesampainya di lokasi, Andi melihat seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa lengkap, beskap hitam, kain batik sebagai bawahan, serta blangkon di kepalanya. Wajah kakek itu terlihat bersih dengan senyuman yang ramah. Ia berdiri di bawah pohon besar seakan sudah menunggu. Andi berhenti di depannya, melepas helm dan bertanya, "Mbah Karso?" Kakek itu mengangguk pelan. "Iya nak, kamu Andi, ya?" Andi mengangguk. "Kita langsung berangkat, Mbah?" tanyanya sopan. Kakek itu tersenyum bijak. "Iya nak, tolong antar saya ke alamat yang sudah saya berikan di aplikasi ya." Andi membantu kakek itu naik ke motor, lalu mereka melaju pelan. Sepanjang perjalanan, Andi merasa ada sesuatu yang berbeda dari kakek ini. Tidak ada percakapan yang terjadi, tapi keheningan yang muncul justru terasa damai. Bukan seperti pengalaman horornya tadi siang. Perjalanan ini terasa menenangkan. Udara terasa lebih sejuk, seolah kehadiran kakek ini membawa ketenangan tersendiri. Setelah sekitar 12 menit berkendara, Andi mulai melihat alamat tujuan. Tapi yang membuatnya heran, kakek itu meminta berhenti di ujung gang dekat kebun kosong. "Kita berhenti di sini saja, nak," kata kakek itu lembut. Andi mengerutkan kening. "Loh Mbah, rumahnya masih di dalam gang kan?" Kakek itu tersenyum tipis. "Enggak apa-apa, saya lanjut jalan sendiri." Andi merasa sedikit aneh, tapi ia tidak mau banyak bertanya. Kakek itu turun dari motor dengan perlahan, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari kantongnya. "Ini bayaran untukmu, nak." Andi menerimanya. Tapi sebelum ia bisa menyimpan uang itu, kakek itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu lagi dari tas kecil yang dibawanya. "Saya punya sesuatu untuk kamu," katanya sambil menyerahkan sajadah hijau tua dengan sulaman emas di pinggirannya. Andi terkejut. "Loh, ini buat saya, Mbah?" Kakek itu mengangguk pelan. "Iya, nak. Terimalah. Anggap saja sebagai hadiah." Andi menolak dengan sopan. "Aduh, Mbah, saya nggak bisa nerima ini. Saya kan cuma antar Mbah, nggak enak kalau dikasih barang begini." Kakek itu tersenyum, tatapannya dalam. "Nak, tidak semua pemberian harus dibayar. Adalah dan mendosia terkendali suatu syarat in mungkin berguna untukmu." Andi terdiam. Entah kenapa, ada sesuatu di mata kakek itu yang membuatnya sulit menolak lagi. Akhirnya, dengan sedikit ragu, ia menerima sajadah itu. "Terima kasih, Mbah." Kakek itu tersenyum sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan pelan ke dalam gang. Andi menatapnya sejenak sebelum akhirnya menghidupkan mesin motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Saat sampai di rumah, Andi merasa lega melihat Isti dan Randy sedang duduk di meja makan menunggunya pulang. "Kamu capek, Mas?" tanya Isti sambil tersenyum. Andi tersenyum tipis. "Lumayan, tapi alhamdulillah dapat rezeki hari ini." Ia duduk di meja menikmati hidangan sederhana buatan Isti, sayur bening, tahu goreng, dan ikan pindang. Saat makan, Isti memperhatikan sesuatu yang ada di pangkuan Andi. "Mas, itu apa?" Andi menoleh, melihat sajadah hijau yang tadi diberikan kakek misterius itu. "Oh, ini tadi dikasih sama penumpang, katanya buat saya," jawab Andi sambil mengelus sajadah itu. Isti tersenyum. "Wah, bagus banget. Mungkin ini tanda kalau kamu harus lebih rajin ibadah, Mas." Andi tertawa kecil. Iya, mungkin memang ada maksudnya." Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa pertemuannya dengan kakek itu bukan sekadar kebetulan. Malam itu, setelah seharian penuh bekerja, Andi merasa tubuhnya begitu lelah. Namun sebelum tidur, ia memutuskan untuk menunaikan syalat Isya. Ia menggelar sajadah hijau tua, pemberian kakek misterius itu di lantai kamarnya. Saat tangannya menyentuh kain sajadah itu, ada perasaan aneh yang menjalar di hatinya. Bukan rasa takut, melainkan ketenangan yang begitu terasa lebih khusyuk dari biasanya, seolah-olah ada energi yang membuatnya lebih fokus dalam setiap gerakan dan doa yang ia panjatkan. Setelah selesai, Andi melipat sajadah itu dengan hati-hati dan menyimpannya di atas lemari. Ia lalu menuju ruang tengah, di mana Isti sudah duduk santai di sofa sambil memangku Randy yang mulai mengantuk. "Kamu kelihatan capek banget, Mas," kata Isti lembut. Andi menghela napas, tersenyum tipis. "Iya, hari ini lumayan melelahkan, tapi alhamdulillah ada rezeki buat kita." Isti tersenyum bangga. "Aku tahu kamu pasti bisa. Yang penting tetap semangat dan sabar ya, Mas." Andi mengangguk. "Insya Allah, Dek, selama kamu dan Randy sehat, itu udah cukup buat aku." Mereka melanjutkan obrolan ringan, membicarakan keseharian masing-masing. Randy yang sudah mengantuk akhirnya tertidur di pangkuan Isti. Tak lama kemudian, rasa lelah mulai menguasai tubuh Andi. Ia pamit masuk ke kamar,
merebahkan tubuh di kasur, dan tanpa sadar langsung tertidur pulas. Pagi hari, berburu orderan. Sinar matahari pagi menerobos jendela kamar saat Andi terbangun dengan perasaan segar. Ia mengusap wajahnya, lalu melihat jam dinding, pukul 6.30 pagi. Setelah bersiap, ia berpamitan kepada Isti dan mencium kening Randy sebelum berangkat. "Doain ayah ya, nak, biar dapat banyak orderan hari ini." Isti tersenyum. "Pasti, Mas. Hati-hati di jalan ya." Sesampainya di base camp, Andi melihat beberapa temannya sudah berkumpul. Slamet sedang menyeruput kopi hitamnya, sementara Reno dan Yono duduk santai sambil merokok. Baru saja Andi hendak duduk, ponselnya langsung berbunyi. "Orderan masuk." Andi belum duduk udah dapat rezeki, celetuk Yono sambil terkekeh. Slamet mengangkat alis. "Wih, pagi-pagi langsung dapat orderan. Mantap." Andi tersenyum. "Bismillah, gue berangkat dulu ya." Ia langsung menaiki motornya dan melaju ke titik penjemputan. Sore hari, keajaiban orderan Andi. Setelah seharian penuh bekerja, para driver mulai kembali ke base camp satu persatu. Andi datang terakhir dengan wajah yang terlihat begitu puas dan bersyukur. Begitu ia duduk, Slamet menepuk pundaknya. "Gila, Di, hari ini lu dapat banyak banget orderan ya?" Reno mengangguk. "Iya, gue sampai heran, lu kayak dapat hoki terus hari ini." Andi tertawa kecil. "Alhamdulillah bro, gue juga kaget sih tiap kali selesai satu orderan langsung masuk yang baru." Slamet melipat tangannya sambil nyeringai. "Nah, gue curiga nih, jangan-jangan ini gara-gara sajadah dari kakek kemarin." Semua mata langsung tertuju pada Andi. Yono, yang selalu iseng, langsung menyela, "Wah, jangan-jangan sajadahnya ada jinnya di ha." Mereka semua tertawa, kecuali Andi yang hanya tersenyum sambil menggeleng. "Udahlah, jangan ngomong aneh-aneh. Gue percaya ini semua rezeki dari Allah. Mungkin gara-gara gue lebih banyak berdoa aja akhir-akhir ini." Bakri yang sedari tadi diam, akhirnya ikut bicara. "Tapi serius sih, ada beberapa orang tua yang kalau ngasih sesuatu tuh ada berkahnya. Apalagi kakek itu kelihatan bukan orang sembarangan." Andi mengangguk. "Iya, gue juga ngerasa ada yang beda dari beliau. Tapi ya sudahlah, yang penting gue bisa bawa pulang rezeki buat istri sama anak gue." Slamet tersenyum. "Setuju. Yang penting kita tetap kerja dengan niat baik." Mereka semua mengangkat gelas kopi masing-masing. Yono, yang memang paling usil, kembali berseloroh. "Besok gue juga mau cari kakek-kakek nih. Siapa tahu dapat jimat buat banyak orderan." "Ha!" Tawa mereka kembali pecah. Hari itu, Andi pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh syukur. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Andi melihat jam di ponselnya. Hampir pukul 11 malam. Ini adalah orderan terakhirnya sebelum pulang ke rumah. Ia melirik ke spion, wanita yang diboncengnya sejak dari depan kampus tadi tetap diam sejak awal perjalanan. Tak ada sapaan, tak ada tanya jawab seperti penumpang pada umumnya. Bahkan saat ia berhenti di depan rumah besar ini, wanita itu hanya turun perlahan dan berkata singkat, "Tunggu sebentar, saya ambil uangnya." Andi mengangguk tanpa banyak berpikir. Ia melihat sekeliling. Rumah ini besar, bergaya klasik dengan pilar tinggi dan gerbang besi besar yang sudah terbuka. Cahaya lampu kuning dari teras rumah memberi kesan elegan, tapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa janggal. Wanita itu melangkah masuk ke dalam rumah dengan gerakan yang lembut, hampir seperti melayang. Andi mencoba mengusir pikirannya yang mulai aneh-aneh. Ia menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Andi mulai gelisah. Ia menoleh gerbang rumah, tapi tak ada tanda-tanda wanita itu kembali. Ia menghela napas, mencoba berpikir positif. Mungkin dia sedang mengambil uang di dalam. Namun, semakin lama menunggu, semakin tidak wajar rasanya. Akhirnya ia memutuskan untuk turun dari motor dan melangkah mendekati pagar rumah. Ia mengintip ke dalam. Rumah itu terlihat sepi. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda penghuni lain. Andi mulai ragu, tapi ia memberanikan diri mengetuk gerbang besi pelan. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tok, tok. Masih hening. Andi mulai merasa ada yang tidak beres. Akhirnya dengan suara cukup lantang ia berkata, "Permisi mbak, saya masih menunggu bayaran saya." Tidak ada jawaban. Kemudian suara seseorang tiba-tiba terdengar dari dalam rumah. Suara seorang pria, parau, berat. "Siapa di luar?" Andi tersentak. Akhirnya ada respon. Ia menjawab dengan sedikit ragu, "Saya ojek online, Pak. Barusan mengantar seorang wanita ke sini, dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang. Tapi sudah lama saya tunggu, belum menyanyi." Hening sejenak, lalu suara langkah kaki terdengar mendekat. Gerbang besar itu akhirnya terbuka sedikit,
menampakkan seorang pria tua dengan wajah heran. "Anda bilang mengantar wanita?" tanyanya. Andi mengangguk cepat. "Iya, Pak. Dia bilang mau mengambil uang di dalam rumah ini." Pria itu terdiam, lalu menghela napas panjang. Wajahnya tampak berubah, seolah-olah sesuatu yang mengerikan baru saja terungkap. Kemudian, dengan suara pelan tapi jelas, ia berkata, "Nak, rumah ini sudah lama kosong. Anak saya, yang mungkin kamu maksud, sudah meninggal 5 tahun yang lalu." Darah Andi langsung berdesir, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di punggungnya. "Tapi Pak," Andi mencoba bicara tapi suaranya tercekat. Ia menoleh ke motor ke tempat duduk belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Wanita itu menghilang tanpa jejak. Seketika, hawa dingin semakin menusuk malam itu. Dan Andi baru menyadari bahwa untuk kedua kalinya, ia telah mengantar seseorang yang bukan lagi berasal dari dunia manusia. Bapak itu meminta maaf dan memberikan beberapa lembar uang ke Andi. Andi merasa nggak enak, namun bapak itu tetap memberikan sebagai permintaan maaf. Akhirnya Andi menerima dan pergi dari rumah itu. Slamet datang lebih awal dari biasanya, menyesap kopi hitamnya dengan mata sedikit menyipit akibat sinar matahari yang mulai meninggi. Ia duduk di bangku panjang di sudut warung, tempat para driver ojek online biasa berkumpul sebelum berangkat mencari orderan. Tak lama kemudian, Reno datang dengan motornya, disusul oleh Yono dan Bakri. Mereka berbincang ringan sambil menyiapkan aplikasi ojek online masing-masing. Namun, ada satu hal yang terasa janggal pagi itu. Andi tidak ada. Biasanya, Andi selalu menjadi salah satu yang datang paling awal, bahkan sebelum Slamet. Mungkin ia hanya sedikit telat, pikir Slamet awalnya. Namun, setelah menunggu lebih dari 1 jam, Andi tetap tidak muncul. Slamet mengambil ponselnya, membuka WhatsApp, dan mengirim pesan. "Di lu di mana? Biasanya udah nongkrong di sini duluan Cang Satu." Tidak terkirim. Slamet mengernyit. Ia menoleh ke Reno. Lu udah lihat Andi hari ini?" Reno yang sedang menghisap rokoknya menggeleng. "Belum. Tumben juga dia nggak nongol. Biasanya dia duluan yang ngajak kita ngobrol." Yono yang duduk di sampingnya menambahkan, "Gue juga tadi cek grup, nggak ada kabar dari dia." Slamet mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menelepon, tapi deringnya langsung masuk ke voicemail. "Nomornya nggak aktif," gumam Slamet. Kini mereka semua mulai merasa khawatir. "Apa dia sakit?" tanya Bakri. Slamet menggeleng. "Kalau sakit, biasanya istrinya bakal kabarin. Gua ada nomor Isti, coba gue tanya." Slamet segera mengetik pesan ke Isti. "Assalamualaikum Isti. Andi nggak kelihatan hari ini, biasanya dia udah di base camp. Dia baik-baik aja kan?" 5 menit berlalu, tapi belum ada balasan. Kini suasana di base camp tidak lagi ramai dengan canda seperti biasa. Semua saling bertukar pandang, mulai mempertanyakan keberadaan Andi. Reno akhirnya bersuara, "Gimana kalau siang nanti kita ke rumahnya aja?" Slamet mengangguk, "Setuju. Gue juga mulai nggak enak perasaan." Bakri menambahkan, "Siapa tahu dia kecapekan dan ketiduran di rumah. Tapi tetap aja aneh, kenapa HP-nya nggak aktif?" Mereka semua terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Entah kenapa pagi ini terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di dalam hati kecilnya, Slamet tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang tiba-tiba muncul. Seakan ada sesuatu yang tidak beres. Siang itu, Slamet dan kawan-kawan akhirnya sampai di rumah Andi. Rumah sederhana dengan pagar kecil berwarna putih itu terasa hangat dan nyaman, jauh dari kesan menyeramkan. Namun siang ini suasananya sedikit berbeda. Sunyi, seolah-olah ada beban yang melayang di udara. Slamet mengetuk pagar rumah, diikuti Reno, Yono, dan Bakri yang berdiri di belakangnya. Tak butuh waktu lama, pintu rumah terbuka, dan Isti keluar dengan wajah sedikit cemas, menggendong si kecil Randy yang terlihat mengantuk. "Oh, Mas Slamet, semuanya." Isti tersenyum kecil tapi raut wajahnya masih tampak khawatir. "Isti, gimana Andi?" tanya Slamet langsung, nadanya penuh perhatian. Isti menghela napas sebelum menjawab. Dia semalam pulang dalam keadaan lemas, badannya panas tinggi. Sampai sekarang masih tiduran di kamar. Slamet dan yang lain saling bertukar pandang. Mereka semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. "Boleh kita lihat dia, Isti?" "Tanya Reno hati-hati, istamak. Silahkan mas, dia istanabang." Mereka berjalan masuk ke dalam rumah, melewati ruang tamu yang rapi dengan beberapa foto keluarga yang tergantung di dinding. Udara di dalam rumah terasa lebih sejuk, mungkin karena jendela terbuka dan angin masuk perlahan. Begitu mereka masuk ke kamar, mereka melihat Andi berbaring di atas kasur dengan selimut menutupi tubuhnya.
Keringat tampak mengalir di pelipisnya, wajahnya terlihat pucat, dan matanya sedikit sembab, seolah-olah dia kurang tidur semalaman. Saat melihat teman-temannya datang, Andi berusaha tersenyum tipis. Kalian datang, suaranya serak lemah. Slamet mendekat, duduk di tepi kasur. Ya iyalah, Di, lu ngilang gitu aja, nggak ada kabar. Kita semua khawatir. Andi mengangguk pelan. Maaf, gue nggak ada tenaga buat kabar kalian. Yono menyilangkan tangan di dadanya. Sebenarnya lu kenapa sih, Di? Kok bisa sakit tiba-tiba? Andi menatap mereka dengan tatapan berat seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia menghela napas panjang sebelum mulai bicara. Gua ngalamin kejadian aneh, suaranya pelan, nyaris berbisik. Semua langsung diam, menunggu Andi melanjutkan. Mata Andi terlihat kosong sejenak, lalu ia mulai bercerita tentang orderan terakhirnya semalam. Bagaimana ia menjemput seorang wanita misterius di depan kampus. Bagaimana wanita itu tidak banyak bicara selama perjalanan. Bagaimana ia mengantarnya ke rumah besar lalu menunggu di depan pagar. Bagaimana seorang pria tua membuka pintu dan mengatakan bahwa rumah itu sudah lama kosong dan bahwa wanita yang ia antar sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Suasana kamar menjadi lebih sunyi. Slamet, Reno, Yono, dan Bakri saling berpandangan. Yono menelan ludahnya sementara Reno menggaruk tengkuknya yang tiba-tiba terasa gatal. Gila, Di, suara Reno tercekat. Serius lu ngalamin itu? Bakri menatapnya dengan mata membesar. Andi mengangguk pelan. Gua nggak bisa lupa wajahnya. Gua nganterin dia, gua bisa ngeliat dia jelas, tapi dia nggak ada bayangan di kaca spion. Slamet mengusap wajahnya, mencoba meresapi cerita itu. Terus pas lu sadar kalau dia udah meninggal? Andi menarik napas dalam lalu menggeleng pelan. Gue langsung pergi dari sana. Gue bener-bener nggak berani nengok ke belakang. Pas di jalan, tiba-tiba badan gue lemes. Begitu nyampe rumah, kepala gue pusing banget, badan panas. Gue tidur tapi mimpi gue aneh. Kayak ada yang manggil-manggil nama gue di tengah hutan gelap. Semua merinding mendengar cerita Andi. Mereka tahu Andi bukan tipe orang yang suka ngarang cerita atau menakut-nakuti. Yono berusaha mengalihkan suasana dengan tawa kecil, meski terdengar dipaksakan. Mungkin lu cuma kecapekan, Di, atau kebawa sugesti. Namun, Andi menggeleng lagi, kali ini lebih cepat. Enggak, Yon, ini beneran kejadian. Bahkan sebelum ini, gue juga dapat orderan dari kakek tua yang aneh, yang kasih gue sajadah. Slamet yang sejak tadi lebih banyak diam akhirnya bersuara. Itu berarti udah 2 kali lu dapat orderan nggak biasa, Di. Andi menelan ludah. Iya, gue mulai mikir, apa ini kebetulan atau ada sesuatu yang lain? Slamet menatapnya lama. Mungkin ini pertanda, Di. Lu harus lebih hati-hati. Andi mengangguk pelan. Dia tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi padanya. Dan ia takut, kejadian ini belum akan berakhir. Ruangan kamar Andi yang awalnya dipenuhi kecemasan kini mulai terasa lebih dingin. Bukan karena udara dari luar, tetapi karena rasa penasaran dan sedikit ketakutan yang menyelimuti semua orang di sana. Yono, yang sejak tadi mendengar cerita Andi dengan wajah tegang, tiba-tiba memiliki ide. Gue punya sepupu namanya Rama, kata Yono tiba-tiba memecah keheningan. Dia tuh ngerti hal-hal beginian, sering bantu orang yang ngalamin kejadian mistis. Gimana kalau gue panggil dia? Slamet dan yang lainnya saling berpandangan. Boleh juga, ujar Reno. Daripada kita nebak-nebak sendiri. Andi yang masih berbaring dengan wajah pucat hanya bisa mengangguk pelan. Dia sendiri merasa perlu jawaban dari semua kejadian aneh yang menimpanya. Tanpa membuang waktu, Yono langsung mengambil ponselnya dan menelepon Rama. Halo Rama, lu bisa ke rumah temen gue sekarang? Dia kayak kena sesuatu. Iya, hal-hal aneh. Oke, gue kirim alamatnya ya. Setelah menutup telepon, Yono menatap mereka. Dia OTW, katanya dia bakal langsung ke sini. Mereka menunggu dalam diam. Isti yang sejak tadi menggendong Randy, tampak semakin khawatir melihat suaminya seperti ini. Sekitar setengah jam kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Slamet berjalan keluar dan melihat seorang pria berusia sekitar 30-an turun dari motornya. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang dan sorot matanya tajam. Pakaian yang ia kenakan sederhana, kaos hitam dan celana jeans, namun ada sesuatu dari auranya yang terasa berbeda. Lu pasti Rama? Tanya Slamet. Rama mengangguk. Iya, mana yang kena gangguan? Slamet segera membawanya masuk ke kamar Andi. Begitu Rama masuk, dia langsung bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Udara di ruangan terasa lebih berat, seolah ada beban yang tak kasat mata menekan tempat itu. Tanpa banyak bicara, Rama duduk di tepi kasur dan meletakkan tangannya di dahi Andi.
Matanya terpejam, seolah sedang merasakan sesuatu. Semuanya menahan napas, menunggu reaksi Rama. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Rama membuka mata. "Dari mana lu dapat benda ini?" tanyanya pelan, tapi nadanya serius. Andi mengerutkan kening. "Benda apa maksudnya?" Rama menatapnya dalam-dalam. "Lu dapat sesuatu dari alam lain. Benda ini ngasih lu keberuntungan, tapi di sisi lain dia juga menarik sesuatu yang lain ke dalam hidup lu." Andi membelalakkan mata. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, sajadah dari kakek tua itu. Andi menelan ludah, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Sajadah, gue dapat sajadah dari seorang kakek tua." Rama menghela napas panjang lalu mengangguk. "Itu dia," katanya lirih. Slamet dan yang lain semakin penasaran. "Jadi sajadah itu ada pengaruhnya?" tanya Reno. Rama mengangguk lagi. "Barang dari alam lain itu kadang punya efek yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Dalam kasus ini, sajadah itu memberikan energi positif ke Andi, makanya rezekinya mengalir deras. Tapi di sisi lain, itu juga membuka jalur ke dunia lain. Makanya, Andi sering ngalamin kejadian horor. Isti yang sejak tadi diam kini memeluk Randy lebih erat. "Mas, ini beneran?" tanyanya pelan. Andi hanya bisa mengangguk. Rama menatap Andi dengan serius. "Lu masih punya sajadah itu?" Andi mengangguk lemah. "Ada di lemari." Rama berdiri. "Boleh gue lihat?" Dengan tubuh lemas, Andi mencoba bangun, tapi Slamet menahannya. "Biar gue aja, Di." Slamet berjalan ke lemari, membuka pintunya, dan mengambil sajadah berwarna hijau tua yang tersimpan rapi di dalamnya. Begitu sajadah itu dikeluarkan, udara di ruangan tiba-tiba berubah. Angin kecil entah dari mana bertiup pelan, dan suhu ruangan terasa lebih dingin. Rama mengambil sajadah itu dengan hati-hati, lalu menatapnya lama. "Ini bukan sajadah biasa," gumamnya. "Ada sesuatu yang melekat di sini." Semua terdiam. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Yono akhirnya. Rama menatap mereka semua dengan serius. Ruangan itu masih terasa dingin, meski matahari siang sudah tinggi di luar. Semua mata tertuju pada Rama, yang masih menggenggam sajadah hijau tua dengan ekspresi serius. Ia menghela napas dan menatap Andi. "Gue serahin keputusan ini ke lu, Di. Sajadah ini memang membawa sesuatu. Lu bisa membuangnya, tapi itu nggak berarti masalah selesai. Bisa jadi sesuatu yang melekat di sajadah ini justru marah kalau lu buang begitu aja." Andi menelan ludah. "Terus, kalau gue simpen?" Rama menatapnya dalam-dalam. "Kalau lu simpen, lu harus siap. Bisa aja efek positifnya tetap ada, tapi kejadian mistisnya juga nggak akan hilang. Semua akibatnya." Keheningan menyelimuti ruangan. Andi menatap sajadah itu lama. Dalam beberapa minggu terakhir, kehidupannya berubah drastis. Setelah menerima sajadah ini, rezekinya memang mengalir deras. Orderan makin banyak, dia bisa membawa lebih banyak uang untuk istri dan anaknya. Tapi di sisi lain, kejadian aneh terus datang menghampirinya. Wanita di kampus, rumah kosong, bahkan demam yang ia alami sekarang, semua terasa seperti bagian dari konsekuensi yang ia terima. Isti menggenggam tangannya erat. "Mas, aku percaya sama keputusan Mas." Andi menarik napas panjang. Akhirnya, ia berkata dengan suara mantap, "Gue nggak mau buang sajadah ini, tapi gue juga nggak mau menyimpannya di rumah." Semua menatapnya menunggu kelanjutannya. "Sajadah ini tetap barang untuk ibadah. Gue nggak mau benda ini dianggap buruk atau jadi sumber ketakutan. Jadi gue putusin buat mewakafkan sajadah ini ke masjid aja, biar lebih banyak orang yang bisa manfaatin buat sholat." Rama menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Pilihan yang bagus." Slamet mengangguk setuju. "Iya, Di, itu cara yang paling baik." Reno menepuk bahu Andi. "Siapa tahu nanti malah lebih berkah." Andi tersenyum kecil. Dalam hatinya ada rasa tenang. Entah kenapa, ia merasa ini keputusan yang tepat. "Kalau gitu, nanti sore kita bareng-bareng ke masjid buat serahin sajadah ini," kata Rama. Semua mengangguk setuju. Menyerahkan sajadah ke masjid. Sore harinya, setelah Andi merasa sedikit lebih baik, mereka berangkat ke masjid terdekat. Masjid itu sederhana tapi cukup besar. Sering digunakan warga untuk sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Seorang marbot tua, Pak Ustadz Mahfud, menyambut mereka dengan ramah. Setelah mendengar niat Andi untuk mewakafkan sajadah itu dengan beberapa sarung serta sedikit rejeki berupa uang, ia tersenyum hangat. "Masya Allah, Nak Andi, niat baik insya Allah membawa kebaikan yang lebih besar." Andi menyerahkan sajadah itu dengan hati yang lega. "Saya harap bisa bermanfaat buat banyak orang, Pak Ustadz." Pak Ustadz Mahfud menerima sajadah itu dan langsung membentangkannya di dalam masjid. Anehnya, begitu sajadah itu diletakkan, suasana yang tadinya terasa berat di hati Andi perlahan menghilang. Seakan-akan ada sesuatu yang akhirnya menemukan tempatnya. Setelah selesai,
Andi dan teman-temannya duduk sejenak di serambi masjid. Rama menatap Andi sambil tersenyum. Gimana? Ngerasa lebih tenang? Andi mengangguk. Iya, rasanya kayak ada beban yang hilang. Mereka semua tersenyum.